Baik, terima kasih. Pertama perlu saya jelaskan bahwa pada tanggal 8 Januari yang lalu Kementerian Kesehatan telah mengirimkan surat mengenai tentang distribusi vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini yang tertuju kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang telah kami terima atau telah diteruskan oleh Dinas Provinsi ke seluruh dinas kabupaten termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat. Pesisir Barat sendiri masuk pada dalam tahap 1 pada dalam tahap 1 Termin 2 dengan pelaksanaannya itu pada bulan Februari. Bulan Februari tahun 2021 ini. Kemudian rencana jumlah vaksin yang akan didistribusikan di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan surat dari Kementerian Kesehatan itu sebanyak 1.440 vaksin ya, dengan sasaran tenaga kesehatan yang berjumlah 699 orang dan 10 pejabat publik. 10 pejabat publik di tahap 1 ini langsung dikirimkan 2 dosis, jumlahnya 1.440 dosis. Setelah ini tentu vaksinasi ini akan terus dilanjutkan ya setelah tenaga kesehatan ini pada tahap 2 nanti ya, kemungkinan dengan range Januari sampai April ini mungkin nanti akan dilanjutkan dengan petugas pelayanan publik ya, TNI, Polri, kemudian juga aparat hukum ya dan pelayanan publik lainnya ya, misalnya di bandara, di terminal dan sebagainya. Kemudian dilanjut lagi dengan tahap 3. Tahap 3 ini adalah masyarakat ya, masyarakat yang umumnya rentan. Dan perlu saya jelaskan bahwa semua yang mendapat vaksinasi ini berusia di antara 18 sampai di bawah 60 tahun ya, sampai 59 tahun. Kenapa? Ya karena memang vaksinasi ini diuji klinis pada usia 18 sampai 59 itu. Yang di bawah ataupun di atas itu belum mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan vaksin ini. Nah, jadi untuk usia yang di bawah 18 tahun dan di atas ya 60 tahun ke atas begitu ya, kita masih menunggu petunjuk dari Kementerian Kesehatan untuk tindak lanjut mengenai vaksinasi yang berusia di bawah 18 ataupun di atas 59 tahun. Ya, yang jelas untuk tahap awal ini kita Pesisir Barat mendapat 1.440 dosis yang ditujukan adalah untuk tenaga kesehatan dan 10 orang pejabat publik. Dan ini vaksinnya sendiri belum kita terima ya, kita belum mendapat informasi kapan diterima, kemungkinan di akhir Januari ini baru kita terima begitu. Sedangkan pelaksanaannya sendiri memang dijadwalkan di bulan Februari ya. Dinas Kesehatan sendiri, Dinas Kesehatan Pesisir Barat ini telah mempersiapkan cold chain ya. Cold chain artinya karena suhu untuk vaksinasi ini adalah suhu yang di bawah 2 sampai 8 derajat ya. Jadi perlu betul-betul penanganannya perlu safety ya, cold chain-nya ini dikarenakan di luar dari suhu tersebut kita khawatirkan vaksinnya rusak ya. Dan untuk tenaga vaksinatornya sendiri ini sudah kita laksanakan pelatihan ya melalui Balai Besar Pelatihan Ciloto Kementerian Kesehatan yang selama ini kita lakukan melalui pelatihan melalui daring. Nah, yang jelas bahwa di dalam vaksinasi ini ya perlu diketahui oleh kita semua, pemerintah menjamin keamanan vaksin ini ya. Kemarin melalui BPOM yang telah mengeluarkan izin emergency use authorization vaksin Sinovac kemarin pada tanggal 11 Januari dengan efikasi berdasarkan uji klinis di Bandung tercatat 65,3%. Dan ini sudah memenuhi persyaratan Organisasi Kesehatan Dunia, yakni di atas 50%. Dan vaksin tersebut juga telah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia ya. Kemudian terkait dengan
adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ya, yang selama ini sering digembar-gemborkan atau dipiralkan. Nah, ini perlu diklarifikasi bahwa Sinovac ini ya, vaksin Sinovac ini adalah tergolong vaksin yang sangat aman ya, sangat aman dengan uji klinis ya, dan kejadian ikutan pasca imunisasinya sendiri KIPI-nya ini hanya berkisar 0,1% atau 1/1000, dan ini pun gejalanya umumnya hanya ringan ya, seperti hanya nyeri otot, kemudian panas dan biasa seperti anak-anak yang biasa diimunisasi ataupun divaksinasi, dan ini semua dapat kita atasi, dapat kita pulihkan kembali, dan jadi tidak perlu dikhawatirkan dengan terkait dengan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi ini. Kemudian kami sendiri di jajaran pelayanan kesehatan atau yang akan memberikan pelaksanaan imunisasi ini ya, sudah melakukan simulasi di semua puskesmas, di setiap pelayanan kesehatan yang akan melaksanakan program imunisasi, program vaksinasi ini telah melakukan simulasi pelaksanaan vaksinasi vaksin COVID-19 ini. Pertama, ini sudah berkali-kali diuji ya vaksin ini, dan terakhir kembali diuji lagi oleh Balai POM ya, Balai Pemeriksa Obat dan Makanan, dan teruji bahwa dia mempunyai efikasi 65,3% dengan kemungkinan bahwa ada kejadian ikutan pasca imunisasi itu hanya 1/1000. Jadi ini merupakan vaksin yang sangat aman ya, vaksin yang sangat aman, dan masyarakat tidak perlu khawatir bahwa ini yang akan divaksin duluan adalah petugas kesehatannya ya. Akan divaksin duluan petugas kesehatannya, kemudian akan dilanjutkan dengan TNI Polri ya, kemudian PNS, semua pelayanan publik. Jadi masyarakat bisa melihat, bisa mendengar bahwa vaksin ini betul-betul aman, dan memang orang yang divaksin ini memang dia mempunyai 3 kali resiko lebih rendah untuk terpapar COVID ini. Jadi ini sangat penting, dan tentu juga kita, walaupun kita nanti sudah divaksin, kita tidak boleh lengah ya, tetap kita menjalankan prokes ya, 3M itu tetap ya, mencuci tangan ya, memakai masker, juga menjaga jarak tetap kita laksanakan walaupun kita sudah mendapatkan vaksin ya, Jadi masyarakat tidak perlu berkhawatir dan tidak perlu percaya isu yang menyesatkan ya, ataupun hoax ya. Kalaupun ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan kepada instansi yang menangani ini. Dalam hal ini kami di Dinas Kesehatan ataupun di tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit, terkait dengan informasi mengenai vaksin ini. Dan kami siap, artinya apapun masyarakat yang membutuhkan keterangan terkait dengan vaksin ini. Dan kita bersama-sama juga untuk mensukseskan program vaksinasi ini, yang tujuannya adalah untuk kesehatan kita semua. Demikian, terima kasih.